Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali terlebih dahulu tentunya kita bersyukur memuji Allah dan juga berterima kasih, mengucapkan, mewujudkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya pada Allah atas nikmat, karunia dan hal-hal baik yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat Syawal yang sama-sama saat ini kita rasakan. Seterusnya salawat dan salam juga tentunya tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan jadi pembahasan kita Pak, yang ingin kami coba bagikan adalah kalau di bulan-bulan Patangko Pak, awak berada di bulan Ramadan, maka hal yang menurut kami paling penting untuk kami bagikan adalah bagaimana sebaiknya, bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa memaksimalkan Ramadan. Tapi kini Bapak, Ramadan telah berlalu, Ramadan telah meninggalkan kita. Jadi Ramadan tuh Bu, setiap tahunnya kan datang selagi alun kiamat ya Bu ya. Ramadan tuh setiap tahunnya pasti akan datang. Dan kalau kejar Ramadan tuh berlalu, ndak lo berlalu 2 tahun bisa insyaallah ada Ramadan ya. Selagi alun kiamat ya Bu ya. Yang namanya Ramadan kok ada tadi. Yang kemungkinan ndak bertemu dengan Ramadan tuh justru awak. Kalau Ramadan tuh ada setiap tahun, selagi bumi kau masih ada, selagi Allah masih mempergulirkan siang dan malam, insyaallah Ramadan itu akan selalu ada. Yang tidak ada jaminan bahwa akan bertemu dengan Ramadan itu, yang tidak ada jaminan bahwa akan masih hidup di 1 hari ke depan, di 1 bulan ke depan, di tahun depan, itu justru siapa? Kita ini. Maka qadarullah, kita sudah melewati bulan suci Ramadan Pak. Lalu kita ketahui apakah mungkin ibadah Ramadan Patangko ala rasulnya sempurna Bu, Pak? Mungkin tentunya akan sangat sekali banyak kekurangan. Karena para sahabat Rasulullah dan juga para salaf terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu itu adalah mereka yang paling baik dalam ketaatannya Pak, paling sempurna dalam ibadahnya, tapi tidak satu pun dari mereka yang merasa amalan mereka itu akan serta-merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama, para salaf terdahulu itu sebegitu sempurnanya ibadah yang mereka persembahkan kepada Allah, tapi ternyata tak satu pun di antara mereka yang merasa ibadah mereka akan serta-merta diterima. Tak satu pun dari mereka itu yang tidak khawatir, sadolahnya tuh Bu, khawatir, ya Allah tarimu nak kira-kira amalan atau ibadah yang telah hamba persembahkan. Sebuah kisah mungkin Bu dalam kitab Minhajul Abidin dikisahkan Al-Imam Atha Pak namanya. Al-Imam Atha ini adalah seorang ulama, salah seorang ulama yang dimintai fatwa, sangat-sangat alim. Di samping itu beliau juga seorang pedagang Bu. Seorang ulama di samping seorang pedagang. Jadi Al-Imam Atha, ringkas ceritanya, suatu ketika beliau ini adalah orang yang menggalih baju Bu, ini memproduksi seorang bajunya, ini mendesainnya langsung Pak dengan sedemikian rupa. Itu dikisahkan dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, bukan kisah dongeng loh Pak. Jadi dikisahkan bahwa Al-Imam Atha tadi ketika ia sudah memproduksi baju, ia sudah membuat baju yang akan ia jual sebagai komoditi tadi Bu, maka suatu ketika ada orang yang ingin membeli bajunya tadi. Dia memang orang menggalih kan. Dan ketika ditawar kepada Imam Atha ini, maka Imam Atha mencalianlah bajunya tadi untuk dilihat-lihat deh orang yang akan membeli tadi. Dan setelah lamonya calian orang yang akan membeli kok, kiranya nyobaliannya balik ke Imam Atha. Dengan alasan si pembeli tadi kiranya ada cik cacat di baju tadi itu yang sobok dek
orang yang kau membeli baju Imam Atok bu, sebut ada cik cacat, itu yakin ada ini membeli itu. Lalu apa yang terjadi? Imam Atok tadi itu menangis sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya. Orang yang membeli tadi tuh tiba-tiba panik, ya bapak lama menangisnya orang apa orang menjual, pak. Kalau misalnya engkau menangis gara-gara aku tak jadi membeli pakaianmu, ya sudah, aku beli pakaian tersebut, tapi hentikan tangisannya. Gitu lah lebih kurang lah bu. Dan ternyata Imam Atok mengatakan, aku sama sekali tidak menangisi engkau tidak jadi membeli pakaian ini. Yang aku tangisi adalah ketika aku sudah membuat baju ini dengan sedemikian rupa, pakaian ini dengan sedemikian rupa, aku sangat-sangat yakin bahwa ini adalah produk tersempurna yang aku buat. Ini adalah benda yang sangat-sangat teliti rasanya aku menciptakannya. Namun ternyata ketika aku serahkan kepadamu, justru engkau masih melihat ternyata hal yang menurut aku sempurna, ternyata masih ada cacatnya. Lalu bagaimana lagi dengan amalanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Atok. Kalau di hadapan manusia saya awak merasa sempurna yang awak agiat, Mbak. Ternyata orang lain masih bisa mencela kecacatan dari apa yang kita persembahkan. Lalu bagaimana mungkin lagi dengan ibadah-ibadah kita? Bukankah Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha thayyib, Allah itu baik, la yuqbalu illa thayyiba, dan Allah tuh tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik, yang sempurna-sempurna saja. Lalu Pak, amalan-amalan awak dalam konteks ibadah yang telah berlalu Pak, bagaimana konteks ibadah Ramadan yang telah meninggalkan kita? Apakah Ramadan kemarin adalah Ramadan yang tersempurna yang bisa kita maksimalkan ataukah belum? Nah, setidaknya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih memiliki Syawal. Kita masih dalam suasana Idul Fitri. Nah, jadi kalau membahas masalah suasana rayo jo baru kan alun ngui banal ya nabo. Masih hangat lah suasana rayo insyaallah. Nah, bukan alun masuk ke rajo kan. Kalau masuk ke rajo mungkin ya lah dinas lah mungkin kan. Kalau masuk ke hari-hari kerja baru terasa agak hilang suasana rayo pasti. Tapi alhamdulillah kita masih dalam suasana lebaran. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami sampaikan setidaknya ada beberapa hal, walaupun Ramadan kolah bayi Pak, tapi masih banyak potensi-potensi ibadah khususnya di bulan Syawal ini yang masih bisa kita maksimalkan. Maka yang pertama kali tentunya ingin kami sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab kok Pak menyampaikan di antara indikator, di antara tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya keinginan untuk melanjutkan ibadah tersebut. Kalau awak beribadah, misalnya awak patangko salamu puasa bu, awak memaksimalkan tilawatil Quran, awak membaca Al-Quran, atau mungkin diantara awak memaksimalkan sholat malam awak salamu bulan puasa batang. Apa tanda bahwa Allah menerima ibadah awak tadi? Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, ada ndak keinginan awak untuk tetap melanjutkan ibadah tersebut? Kalau ada setelah Ramadan, mungkin keinginan hati, dorongan yang kuat kita untuk masih meneruskan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka besar potensi berarti Allah menerima ibadah kita. Dan sebaliknya Bu, kalau ada di antara awak mungkin yang semangat ibadahnya itu hanya terbatas di bulan Ramadan, nah jangan-jangan ketika Ramadan berlalu kita tidak melanjutkan lagi ibadah tersebut, malas kita untuk kembali memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan-bulan lainnya. Nah itu kita khawatirkan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab tadi, adalah indikasi bahwa amalan awak entah bagai di bulan Ramadan batang tertolak. Maka perlu kita ketahui juga, Al-Imam Ibnu Rajab ini juga mengatakan dalam kitab yang sama, dalam pembahasan di bab yang sama itu Bu, apa kata Imam Ibnu Rajab? Laisal aid, kok mungkin aco ada nggak Bu? Laisal aid liman syaribu liman libasul jadid. Idul Fitri itu bukanlah bicara soal pakaian yang baru. Kalau mengician Idul Fitri hari raya itu
awak identikan dengan hal baru itu bukanlah Idul Fitri, kata Al-Imam Ibn Rajab. Lalu apa yang dimaksudkan dengan Idul Fitri itu? Idul Fitri liman ta'atu tazid. Idul Fitri itu adalah ketika seseorang sudah bisa bertambah ketakwaannya hari demi hari, makin bertambah ketaatannya kepada Allah, maka itulah orang-orang yang sukses dalam Ramadannya dan adalah orang-orang yang benar-benar merayakan Idul Fitri tadi. Jadi indah baju awak, cantik baju awak, ternyata itu bukan indikator, Bu. Baju baru lah yang kau pakai gitu. Lengkap warnanya gitu kan, meriah warnanya, tapi itu ternyata bukan indikator dari kesuksesan Ramadan maupun Idul Fitri yang kita rayakan. Maka ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Maka yang ingin kami sampaikan, Bu, mari kita tetap istiqomahkan ibadah-ibadah yang telah berlalu yang kita lakukan selama bulan Ramadan pertama. Keistiqomahan awak menghadiri masjid, keistiqomahan awak dalam menegakkan qiyamul lail, tetap pertahankan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang penting juga adalah tentunya awaklah 30 hari secara konsisten melakukan puasa, Bu. Awak mulai melakukan merutinkan puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Maka diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendidik kita dalam hadisnya ketika masuk bulan Syawal ini, maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa hadisnya, Bu? Man shoma Ramadhana, barang siapa yang sudah melakukan puasa Ramadan, awakanlah puasa Ramadan batang Ibu ya. Kita sudah melakukan ibadah puasa Ramadan, kemudian Rasulullah tsumma yatba', kemudian ia ikuti setelah selesai Ramadan itu dengan puasa sita min Syawal, di bulan Syawal. Ketika sudah masuk bulan Syawal, ia tambah lagi dengan puasa 6 hari. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kana kasiyamud dahr. Maka seolah-olah orang yang Allah puasa sempurna Ramadannya, kemudian ditambah 6 hari ya, Bu ya, di bulan Syawal kini kok, Bu. Maka Rasulullah mengatakan seolah-olah ia berpuasa setahun penuh, atau dalam pemaknaan lainnya itu, Bu, ada yang ngecehan seolah-olah ia berpuasa seumur hidup, setiap hari. Karena dahr di situ tuh sangat-sangat umum sekali maknanya. Jadi, tapi pendapat yang paling kuat mengatakan seolah-olah ia telah berpuasa setahun penuh. Nah, itu puasa yang bisa awak maksimalkan, Bu. Jangan sampai awak tinggalkan. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa yang paling afdol itu adalah dilakukan secara mutatabi'at, secara berturut-turut. Tapi apakah kemudian kalau awak bisa berturut-turut kemudian tidak diterima ibadah kita, tidak diterima puasa awak? Tidak, kata Al-Imam An-Nawawi, boleh putus-putus. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin punya hutang puasa, mana yang lebih prioritas untuk diganti? Atau kita melakukan puasa 6 tadi, Bu? Kan puasa 6 istilahnya, Bu. Nah, maka dijelaskan juga dari sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa lebih baik kita mengganti terlebih dahulu. Kalau masih ada hari, tetap kemudian kita baru masuk ke puasa 6 tadi, Bu. Karena tidak ada yang lebih wajib, tidak ada yang lebih afdol untuk kita lakukan kecuali menyempurnakan yang wajib. Puasa yang kalau nak salah sen, puasa yang masih jadi utang itu adalah kewajiban kita, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah selesai itu kita masuk ke puasa sunnah Syawal tadi 6 hari, Bu. Dan kemudian tetap ada yang mengatakan, Bu, tetap dijelaskan dalam fikih itu bahwa ternyata kalau puasa sunnah pun duluan awak kajian puasa 6 kok, awak tetap diterima puasa awak. Tapi yang dijelaskan oleh sebagaimana dalam mazhab Syafi'i sebagian tadi, karena Rasulullah ngecehan kalau menyempurnakan 6 hari tadi itu awak seolah-olah berpuasa setahun penuh. Tapi kalau puasa wajib kalau awak ganti, Bu, maka jadi awak dapat pahala seolah-olah berpuasa sepanjang tahun tadi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam suasana Syawal tadi itulah yang perlu kami sampaikan, tetap maksimalkan ibadah puasa awak, Ibu ya. Tetap rutinkan ibadah-ibadah puasa-puasa sunnah mungkin di luar
bulan Ramadan nantinya dan di Syawal ini puasa 6, beko ada Senin Kamisnya lain abo di bulan-bulan lain. Kemudian ada Yaumul Bid. Yaumul Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah. Itu kita maksimalkan karena kita adalah alumni Ramadan, Bu. Awak adalah alumni dari puasa 30 hari baturi-turi. Puasa sekali-sekali masa enggak bisa deh, Pak. Akan gitu. Dan kemudian qiyamul lail yang kita dirikan di selama bulan Ramadan jangan pernah ditinggalkan. Dan yang paling penting ingin kami sampaikan mumpung kita masih di Syawal, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah menyambung, mengikat silaturahim kita. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting, mungkin menjadi penutup pada kesempatan kali ini, tapi ini adalah hal-hal yang menurut kami sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting untuk kami sampaikan. Karena Syawal kok kan ajang awak libur tuh pulang kampung pas subuh jo karib kerabat awak nabu pas subuh jo sana-sana awak di kampung dan lain sebagainya, atau yang di kampung sana-sana awak yang dari luar kan datang mengunjungi awak. Maka silaturahim Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim yang disuruh dalam agama awak untuk menjaganya itu bukan jo orang lain, bukan jo tetangga awak. Yang dimaksudkan dengan silaturahim itu bukan awak dengan kawan-kawan karajo awak, enggak do Bu. Silaturahim itu adalah yang disuruh jago oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah hubungan kekerabatan yang awak ada unsur darahnya, Pak. Jo sanak awak kakak baradia misalnya, seorang ayah dan anak misalnya. Kita dengan bibi-bibi kita dengan paman-paman kita, itulah yang disebut dengan silaturahim. Itu yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya jago, Pak. Rasulullah mengatakan sampai diancam, Pak, la yadkhulul jannah, ndak akan masuk surga kan, Bu? Siapa? Man qata'ar rahim. Orang yang memutus tali silaturahim, yang hobi baca cakak-cakak di antara keluarganya padahalnya ada hubungan darah, maka tak akan pernah masuk surga. Kalau merasa awak lah jadi orang elok, awak ibadah awak sangat-sangat bagus, tapi awak banci ju sana-sana awak, Bu. Tapi awak ndak tarimo kalau misalnya orang-orang yang masih ada hubungan persaudaraannya datang ke rumah awak, kemudian awak nak memaafkan atau pernah awak tersinggung akhirnya nak pernah menceliaknya ledo, berarti awak Allah memutus tali silaturahim. Rasulullah juga mengatakan betapa indah di silaturahim ini. Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin, yang suka untuk ditambahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya mereka menyambung silaturahim. Bukankah Allah mengatakan inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Kalau ajal awak tulah datang enggak bisa kayak tunda doh. Tapi Rasulullah mengatakan ada satu-satunya hal yang bisa membatalkan hal tersebut tadi. Apa tadi, Bu? Menyambung silaturahim. Itu saking pentingnya dan saking urgennya silaturahim ini perlu kita tumbuhkan dan perlu kita pupuk di antara kita, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung sekali lagi kita masih Syawal. Kalau sanak-sanak awak yang mungkin hati awak masih nak nyaman dia di rumah awak, alunnya pulang lah gitu kan. Ya masih di rumah tuh, Pak. Masih liburan lah gitu, liburan Nabi lah. Kini gogo lapangan ada doa, Pak. Sambung silaturahim tadi itu. Karena Allah mengatakan di antara ketakwaan kita itu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa kalian kepada Allah, karena ketakwaan itulah yang menumbuhkan rasa saling bertanya dan meminta di antara kalian, dan karena takwa itulah kalian nantinya akan bersilaturahim. Kalau awak mau mencoba mendapat takwa dengan puasa 30 hari di bulan Ramadan batang, Pak, kan la'allakum tattaqun kan, Bu? Nggak cukup sampai di puasa Ramadan tadi dah, Bu. Kita pastikan kita menjadi orang bertakwa karena kita adalah orang-orang yang mempertahankan silaturahim di antara kita, di antara karib keluarga kita. Jangan sampai awak jo kawan-kawan karajo awak jo tetangga-tetangga awak nak tanggung ramah awak. Awak kalau mengecek jo orang-orang lain, itu yo mana apa istilahnya kan, lunak lo gigi pada lidah lah gitu. Saking awak mengharap ridho, saking awak antusias dan yo apa lah menunjukkan kalau awak orang yang ramah, tapi itu justru awak calian ke orang lain. Padahal yang paling berhak untuk mendapatkan keramahan kita, yang paling berhak untuk mendapatkan kesantunan kita dalam berbicara itu adalah kerabat-kerabat awak, Pak, keluarga-keluarga terdekat awak dulu. Nah, maka ini adalah menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan sekali lagi mumpung kita masih di bulan
Syawal Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan-bulan lalu, dan yang paling penting juga menurut kami adalah silaturahim. Jangan sampai terputus dan maksimalkan. Nah, itu yang akan menumbuhkan bibit-bibit rezeki itu Bapak. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hal yang menjadi pelajaran terutama bagi kami menyampaikan dan bagi kita semua. Banyak maaf, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.